Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini di dalam teduh pagi. Biarlah kita menyiapkan hati kita. Di tengah segala keadaan yang kita alami pada saat ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk di dalam pujian. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Jemaat yang terkasih, mari kita akan menyiapkan hati. Setelah kita memuji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami renungkan sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Untuk kami percaya dengan sepenuh hati kami, bahwa hidup kami dijamin oleh Tuhan Yesus sampai di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami yang kami jalani pada saat ini hidup di dalam damai sejahtera, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya kita boleh diberkati bersama-sama atas firman Tuhan ini. Jemaat yang terkasih, di dalam teduh pagi ini kita akan merenungkan satu tema, Tuhan Yesus menjamin hidupku. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang hebat, raja yang besar. Bukan hanya kekuasaannya dia sebagai raja, tetapi juga kehebatannya sebagai seorang yang sangat heroik. Di masa mudanya ketika dia menjadi penggembala domba, oh betapa dia hebat, bisa berperang melawan binatang-binatang buas dan dia menang. Dan puncaknya adalah ketika dia mengalahkan Goliat. Jemaat yang terkasih, Daud ketika masa muda begitu luar biasa. Tetapi tiba waktunya Daud ini menjadi tua. Dan itu yang dia ungkapkan. Di dalam segala kehebatan Daud, dia sadar bahwa hidup ini merupakan satu proses. Proses dari muda menjadi tua. Dan Daud sudah masuk di dalam fase hidup usia tua. Tetapi yang dilihat oleh Daud bukan semata-mata dirinya yang hebat itu, tetapi dia melihat bagaimana Tuhan yang menyertai dia. Sejak dia muda, Tuhan beserta. Sampai pada masa tua, Tuhan tetap beserta. Jadi dengan kata lain, hidup Daud tidak dijamin karena dia sebagai raja. Hidup Daud tidak dijamin karena dia kaya. Hidup Daud tidak dijamin karena dia kuat, dia hebat. Bukan. Lalu siapa yang menjamin hidupnya Daud? Daud percaya. Maka itu dia menegaskan, dari aku muda sampai aku tua ini, hidupku ini dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang menjamin dia, sampai pada akhirnya Daud pun bisa melihat, bukan hanya aku saja, tetapi juga keluargaku. Bahkan orang-orang lain yang hidupnya itu betul-betul dijamin oleh Tuhan. Maka itu, biarlah kehidupan kita pada saat ini, sampai seusia kita sekarang ini, berapapun jemaat usianya, tetapi biarlah kita boleh melihat bahwa hidup kita sampai hari ini, itu yang menjamin bukan karena jabatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, kesehatan kita, tetapi karena Tuhan yang terus menopang. Maka itu melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Daud menasihatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini bahwa seringkali kecenderungan kita manusia itu selalu menilai orang lain, membandingkan orang lain. Maka itu melalui Mazmur 37 Daud juga menasihatkan kita, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Artinya jangan menilai orang lain, jangan membandingkan dengan orang lain. Oh, orang itu kok lebih hebat ya, kok saya enggak ya? Oh, orang itu jahat tapi kok sukses ya, sementara saya jujur kok malah enggak sukses ya. Nah, di tengah kondisi itu,
Daud mengajak kepada kita sekalian untuk melihat bahwa yang menjamin hidup kita itu bukan keadaan, tetapi karena Tuhan yang melampaui keadaan. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat proses kehidupan Daud dari muda menjadi tua, kita bisa melihat bahwa Tuhan yang berkuasa memelihara. Tuhan yang berkuasa. Hidup kita ini yang memelihara kita itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang berkuasa. Maka itu di dalam ayat 23 dan 24, Daud mengingatkan kepada kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat yang terkasih, Daud menyadari, Daud pun pernah jatuh di dalam dosa. Daud pun pernah gagal, tetapi dia tahu bahwa tangan Tuhan selalu menopang. Sebab Tuhan yang berkuasa atas hidup Daud. Maka itu biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita. Keadaan apapun, puji Tuhan kalau saat ini kita masih sehat. Puji Tuhan kalau saat ini kita masih kaya, punya aset yang banyak, puji Tuhan. Tetapi kalau seandainya kita saat ini sakit, seandainya saat ini kita sedang terpuruk, biarlah kita juga masih percaya untuk kita ini memuji Tuhan, bahwa hidup kita ini dijamin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, Daud ketika menyadari proses hidupnya itu, bahwa yang menjamin hidupnya itu adalah Tuhan, dan Tuhan menyertai. Menarik sekali di dalam ayat 25 tadi dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dengan kata lain, Daud percaya bahwa hidupnya itu disertai Tuhan, maka dia terjamin. Dan ini sudah banyak terjadi, bukan dialami oleh Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana Tuhan menyertai Daud sehingga dia dilepaskan. Demikian juga ketika dia berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di dalam sebuah peperangan, bagaimana Daud itu disertai oleh Tuhan dan mempunyai kemenangan. Jemaat yang terkasih, biarlah kita percaya kalau pada saat ini apapun yang sedang kita alami, keadaan yang seperti apapun, kita percaya Tuhan yang menyertai kita. Maka itu kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, Tuhan menjanjikan bahwa aku tetap menyertai, aku tetap menggendong kamu, aku tetap menyelamatkan kamu sampai masa putih rambutmu, aku tetap. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat yang terkasih, itulah yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi Daud. Dan biarlah ini juga menjadi kekuatan penghiburan bagi kita, bahwa yang menjamin hidup kita adalah Tuhan Yesus, Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dia yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa kita sekalian, orang yang percaya. Dan dia yang telah bangkit, dan dia yang telah naik ke surga. Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Jemaat yang terkasih, melalui teduh pagi ini, biarlah kita mengawali hari-hari kita dengan iman bahwa hidupku dijamin oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Raja Daud, kita pun juga sekarang dipelihara oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, kita disertai oleh Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kembali kami diingatkan bahwa proses hidup kami dari muda sampai usia ini, kami melihat
bahwa Engkaulah yang memelihara hidup kami, dan Engkau yang menyertai kami, sehingga dalam segala keadaan kami boleh tetap merasakan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu kami diteguhkan hari-hari ke depan, apapun yang kami alami, kondisi apapun yang terjadi, kami akan terus bersyukur kepada Tuhan, sebab hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat yang terkasih, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini. Demikian juga kita berdoa untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Hari ini kami Tuhan anugerahkan kesempatan hidup. Dan biarlah kami boleh tetap percaya, hidup kami dijamin oleh Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, apapun, terlebih lagi pelayanan kami. Maka pada saat ini ya Bapa, kami bersahati berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang saat ini sedang berbaring, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Kiranya kesembuhan Tuhan terjadi, sehingga anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini boleh sungguh merasakan kasih anugerah Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, entah itu masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, atau apapun. Mari Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan meneguhkan iman mereka.
bahwa supaya mereka di tengah kondisi pergumulan ini, di dalam keadaan yang berat ini, mereka boleh tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyertai mereka. Sehingga di tengah kondisi yang sulit ini, mereka justru datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk gerejamu. Kiranya Tuhan yang akan menopang, Engkau memberkati majelis, para penatua dan para aktivis yang ada, para pengurus komisi-komisi, supaya mereka boleh tetap bersehati, sekalipun terhalang dalam masa pandemi ini, tetapi semangat mereka untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memeliharakan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka boleh memimpin dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan menopang dan menuntun kami, sehingga hari ini kami boleh menjalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, biarlah kita boleh tetap percaya. Hidup kita dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.